selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik? Oh, puji Tuhan ya anak-anak ya. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, mari kita akan mengikuti Biston Sentral ya anak-anak ya. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kamikan satu pujian. Kasihnya seperti sungai. Yuk kita kamikan pujian dengan sukacita dan semangat ya. Anak-anak, mari kita akan memulai Biston Sentral ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur di malam hari Tuhan menyertai kami dan di pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat yang baru untuk kami memulai kegiatan kami di hari ini. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas kami dalam kegiatan belajar mengajar, Tuhan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dan kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini anak-anak kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Silakan kamu buka Alkitab kalian di rumah. Jikalau ada di rumah Alkitabnya ya, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan sama-sama membacanya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul tanda milik. Tanda milik. Anak-anak, pernahkah kamu melihat seekor sapi dari dekat? Pasti ada yang jawab pernah dan ada juga yang bilang belum pernah. Anak-anak, pada badan sapi tersebut kamu akan melihat huruf-huruf atau tanda berwarna tercetak. Ternyata seorang peternak itu sering memberikan tanda pada sapi peliharaannya untuk menyatakan atau membedakan atau menandakan atau membuktikan kalau sapi itu atau ternak itu adalah miliknya. Setiap peternak mempunyai cara-cara tertentu untuk menandai ternak mereka, sehingga jika ternak itu hilang akan dapat ditemukan oleh pemilik ternak tersebut dengan melihat tanda yang diberikannya itu. Nah, tahukah kamu Alkitab mengatakan bahwa Allah juga memberikan tanda atas umatnya.
Kamu memang tidak dapat melihat tanda itu ya, tetapi tanda itu ada. Alkitab mengatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Roh Kudus itulah tanda kepemilikan Allah atas kita. Itulah yang menjadi tanda untuk menyatakan bahwa kita ini adalah miliknya. Anak-anakku sekalian, menjadi milik Yesus berarti kita juga menerima semua janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan melindungi kita. Dia berjanji dia akan memelihara kita. Allah menjaga umatnya. Sama seperti tadi seorang pemilik ternak menjaga binatang peliharaannya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, kita pun otomatis menjadi miliknya. Tidak ada seorang pun yang bisa atau yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkan kita dari sisinya Allah kita. Walaupun memang kita sadari dunia ini menakutkan, Yesus akan terus menjaga kita. Orang yang telah mempunyai tanda sebagai miliknya itu, dia akan jaga, dia akan lindungi. Anak-anak, firman Tuhan tadi yang kita baca menuliskan kata dimeteraikan, artinya diberi tanda. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan begitu indah mengingatkan kita bahwa ketika kita di dunia ini saat mengalami kesulitan, kita tidak sendirian. Ada Allah yang selalu menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita, karena kita telah diberikan tanda olehnya sebagai miliknya yang akan terus dipeliharanya. Anak-anak, ingatlah, Yesus menandai semua orang yang telah menjadi miliknya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sebagai miliknya untuk terus mendengar sang pemiliknya melalui firman Tuhan. Kita tahu apa yang diinginkan Allah bagi kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita membuktikan bahwa kita ini miliknya, dan kita akan terus melakukan yang terbaik untuk Allah sang pemilik kita itu. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita. Amin anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri bagi kami di pagi hari yang indah ini. Kami mendengarkan firman Tuhan bahwa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami, Roh Kudus yang sebagai tanda bagi kami, sebagai tanda bahwa kami adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya terus kepadamu. Engkau akan senantiasa menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mengikuti pembelajaran melalui guru-guru kami. Tuhan menyertai kami semuanya, baik kami di rumah masing-masing maupun Bapak Ibu guru kami di rumah, di sekolah, mengajar kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, selesailah Biston Sentral pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!